Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih teman-teman telah mau menyempatkan hadir pada FGD kita hari ini. Di sini saya selaku moderator. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Theo. Dan di sini juga ada sekretaris kita, namanya Kristiani Syanipar, yang akan mencatat dan mengolah data dari diskusi kita hari ini. Nah, di sini kita akan berdiskusi membahas tentang pesan mahasiswa dalam menjaga kerukunan umat beragama di media sosial. Dan sebelum kita memulai diskusi kita, saya harapkan teman-teman sekalian juga terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada saya, kemudian saya akan membacakan beberapa aturan sebelum kita memulai jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, saya mulai dari dari teman kita Agnes. Perkenalkan, nama saya Agnes Stefania Tampugulon dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Kemudian Saudari Dinda. Perkenalkan, saya Dinda Lita dari jurusan Ilmu Sejarah. Kemudian dari teman kita Jovan. Perkenalkan, saya Jovan Hoba dari jurusan Arsitektur. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, sekarang saya akan membacakan beberapa aturan sebelum kita masuk ke diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu dari saya moderator akan memberikan pertanyaan, kemudian peserta yang akan memberikan tanggapan, dan tanggapan itu akan disampaikan oleh masing-masing teman-teman sekalian, jadi tidak perlu berlebihan. Kemudian yang kedua itu menjelaskan secara sederhana, objektif dan jelas. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menjatuhkan pendapat peserta lain, jadi diharapkan dapat menghargai pendapat satu sama lain. Yang keempat, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata sara. Baiklah teman-teman, mungkin aturannya sudah jelas. Marilah kita mulai diskusi kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, sering sekali terjadi adu komentar di media sosial yang berbau agama dari berbagai kalangan usia. Dan tidak jarang juga kita temui banyak komentar yang membawa nilai agamanya, namun terkesan menghakimi nilai agama yang lain di media sosial. Tidak dapat dipungkiri, peran media sosial sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan ini berkaitan dengan kerukunan beragama dalam masyarakat tersebut, di mana media sosial seringkali menjadi sarana dalam menyampaikan pembelajaran dan informasi berhubungan tentang info-info seputar lintas agama. Setiap pihak, terutama pemuda Indonesia dan juga mahasiswa, harus mampu menggunakan sosial media secara bijaksana untuk menjaga pembangunan nasional serta mengembangkan kerukunan umat beragama melalui media sosial. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya cakup. Nah, untuk dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di media sosial. Nah, kepada teman kami Dinda, dipersilakan untuk memberikan tanggapan mengenai persoalan yang pertama. Terima kasih. Menurut saya, salah satu cara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menjaga kerukunan media sosial adalah dengan filtrasi informasi. Menyaring informasi dan tidak menelannya mentah-mentah sebagai salah satu tindakan bijak dalam bermedia sosial. Mahasiswa dapat menjadi agen positif dalam bermedia sosial, tidak mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan isu sara ataupun hal sensitif lainnya. Bijak bermedia sosial juga diperlukan dalam menjaga kerukunan di media sosial, dengan cara menggunakan sosial media seperlunya dan secukupnya saja untuk keperluan pribadi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Dinda atas pendapatnya yang sangat baik. Selanjutnya kami sampaikan kepada teman kami Agnes untuk memberikan tanggapan. Saya setuju dengan pendapat Saudari Dinda. Namun selain itu, kita sebagai mahasiswa juga harus mampu juga dalam memberikan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat media sosial tentang perbedaan nilai-nilai agama di Indonesia yang sangat beragam. Saya sering melihat di kolom komentar media sosial itu, banyak yang terlalu menekankan nilai agama A kepada nilai agama B, yang jatuhnya malah saling menghakimi dan memberikan label buruk pada suatu agama tersebut. Dan disinilah kita sebagai mahasiswa harus mampu menjaga kerukunan dengan berpikir secara ilmiah tentang nilai-nilai agama di masyarakat, dan memberikan penjelasan dari sudut pandang yang netral, dan mengedukasi secara terus-menerus, pantang menyerah. Terima kasih. Terima kasih buat teman kami Agnes. Selanjutnya saya
ingin menyampaikan kepada teman kita Jopan untuk memberikan sudut pandangnya. Baiklah, menurut pendapat saya beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menjaga kerukunan adalah seperti yang pertama, mahasiswa dapat membenah dan menyadarkan kita semua pentingnya saling menjaga dan menghargai perbedaan yang ada di media sosial. Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menunjukkan sikap toleransi dalam media sosial. Dalam peranan mahasiswa ini diharapkan adanya perubahan dan kesadaran umat beragama untuk tidak saling menjatuhkan lagi. Sekian pendapat saya, terima kasih. Terima kasih buat pendapat teman-teman sekalian. Saya rasa cukup untuk menjawab persoalan yang pertama. Kemudian kita masuk ke persoalan yang kedua. Di sini mengapa mahasiswa berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di media sosial. Nah, untuk soal yang kedua, saya ingin pendapat dari teman kita Agnes. Kepada Agnes, saya persilakan. Terima kasih. Menurut saya, karena kita mahasiswa sudah terbiasa berpikir secara kritis dan melihat dari berbagai sudut pandang. Kita juga mahasiswa terlatih mencari informasi dari berbagai sumber ilmiah dan edukatif lainnya. Tidak hanya berdasarkan perkataan dari orang ke orang, namun juga dari berbagai sumber yang sudah terbukti kebenarannya. Kita juga mahasiswa sudah terbiasa memecahkan suatu permasalahan dan diberi harapan untuk memberikan solusi. Dan sejujurnya saya sering membaca komentar di media sosial itu untuk meneliti cara pandang dan pemikiran masyarakat yang sering sekali berkelahi adu komentar dengan menekankan nilai-nilai agamanya masing-masing. Seperti yang kita ketahui sendiri, komentar di media sosial itu sangat mudah dan nyaman dilakukan, apalagi jika menggunakan akun anonim. Semakin mudah untuk meneliti pemikiran mereka. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapat teman kita Agnes. Saya ingin teman kita Jopan memberikan tanggapannya juga. Terima kasih pada saudari teman, saya berikan kesempatan. Menurut saya, karena mahasiswa merupakan masa depan bangsa dan sangat berpengaruh dalam masyarakat, oleh karena itu peran mahasiswa itu sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memenuhi tugas intelektual saja, tetapi juga dalam aspek sosial yang tinggi. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap saling toleransi seperti saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama maupun berbeda agama. Dapat saling tolong-menolong antara umat beragama dan juga dapat menghargai dan menerima perbedaan yang ada dalam setiap agama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih buat teman kita Jopan. Selanjutnya saya berikan kepada teman kita Dinda untuk menyampaikan pendapatnya. Pada Dinda, kami persilakan. Terima kasih. Menurut saya, kita mahasiswa berperan penting dalam menjaga kerukunan di media sosial karena mahasiswa merupakan salah satu aset penggerak di masyarakat. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa menemukan informasi yang belum valid kebenarannya, kemudian ia tersulut emosi akan hal tersebut, maka akan menimbulkan keresahan dan keributan di suatu tempat. Mahasiswa sebagai remaja yang telah beranjak dewasa dapat memilah hal yang baik dan buruk. Mahasiswa juga dapat menjadi penyalur aspirasi apabila ada hal-hal di media sosial yang perlu diklarifikasi kebenarannya. Contohnya dalam isu yang berkaitan dengan kritik pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Dinda. Baiklah teman-teman, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Senang mendengar dan mengetahui sudut pandang dari teman-teman melalui diskusi kita hari ini. Harapannya diskusi kita ini dapat memberikan dampak yang positif kepada mahasiswa agar yang pertama itu selalu bijak dalam menggunakan media sosial dalam permasalahan apapun, terutama kerukunan umat beragama yang terjadi di media sosial. Yang kedua itu dapat memberikan edukasi yang netral dalam berkomentar dari beberapa sudut pandang dan nilai agama di Indonesia. Yang ketiga dan yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu bersikap contoh sikap toleransi yang benar di media sosial. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya moderator mengakhiri diskusi kita hari ini. Sekian dan terima kasih.